Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ade with Angie. Jadi hari ini saya punya harta karun yang sudah bertahun-tahun saya cari teman-teman. Akhirnya saya dapatkan juga di sini. Nah, mau tahu apa harta karun itu? Yuk ikutin video hari ini ya. Nah ini dia teman-teman harta karun saya. Tunggu ya. Aduh. Udah tahu apa ini teman-teman? Masih ada lagi. Ini dia. Tadang. Tapi saya nggak tahu ya ini jengkol apakah rasanya wanginya itu sama nggak sama yang punya Indonesia. Karena ini bukan jengkol dari Indonesia, tapi dia jengkol. Oke. Jadi biar nggak lama-lama kita teka-teki jengkol dari mana, kita akan rendam. Nanti kita rendam biar katanya kan harus direndam biar getahnya itu keluar ya kan. Getahnya nggak bagus. Ini akan saya rendam terus kita olah. Ayo kita rendam. Jadi ya teman-teman, ini harta karun yang paling membuat saya bahagia. Kalau dari wanginya ini jengkol ternyata. Ya memang jengkol, cuma jengkolnya bukan dari Indonesia. Emang selain di Indonesia ada juga ya jengkol di tempat lain. Saya nggak tahu dari mana, saya lupa. Tapi ini bukan dari Indonesia. Ini nggak tahu dari mana. Wanginya ada bau jengkolnya, tapi dia nggak tajam ya. Dia nggak langsung yang wow gitu teman-teman. Jadi akhirnya dapat satu baskom. Ini mau direndam. Katanya harus rendam, buang air, rendam beberapa kali. Jadi baru bisa diolah. Jadi kita rendam dulu, nanti kita olah bareng-bareng. Yuk. Teman-teman, ini air minum yang ketinggalan di mobil. Kemarin kan keluar beli barangnya, beli groceries. Ketinggalan. Lihat, ini udah jadi es. Oh, bisa kebayang nggak dinginnya? Ayo. Jadi es. Hari ini bakal ada salju, badai salju lagi ya teman-teman. Ini kayaknya tiap minggu ada badai salju belakangan ini. Di Kanada cuacanya lebih benar-benar lebih dingin. Jadi ini adalah video sebelum badai salju. Nanti kita lihat ya pas badainya itu saljunya gimana. Jadi ini penampakan jengkol yang sudah direndam 2 malam teman-teman. Ini airnya udah bersih, ini mau direbus. Cantik-cantik ya teman-teman. Ada teman Indonesia yang sampai heran di Kanada kok ada jengkol. Itulah hebatnya sekarang. Ini tergantung gimana kita ngolah. Semoga ngolahnya benar dan enak. Dan di sini Pak Su bantuin goreng bawang merah. Nanti kita mau bikin apa Pak Su? Talas. Okoy. Oke. Ini satu rumah ini bau jengkol tadinya teman-teman. Ini pun saya nanti heran ya, bingung gimana kasih tahu ke orang tua bule itu loh. Kan mereka kalau nyium begini kan kaget ya teman-teman. Kita aja nyiumnya juga masih bau ya, apalagi mereka. Tapi untungnya ada wangi bawang goreng sekarang, jadi udah nggak begitu menusuk lagi bau jengkolnya.
akhirnya jengkol rendangnya itu jadi ya teman-teman. Tadi itu kita terpaksa presto sebentar karena kita rebusnya kurang lama, jadi dia masih keras. Nah setelah di presto udah oke, teksturnya udah bagus. Ini yang rendang teman-teman, yum. Jadi karena kebanyakan kita itu simpan, dan ini kita makan. Ini untuk buat makan hari ini teman-teman. Oke. Aduh, ini nggak kelihatan ya teman-teman kalau dari kamera. Aslinya di depan itu salju udah lebat dan juga udah anginnya udah kencang, lihat tuh kabel-kabelnya. Karena di depan lagi badai ya teman-teman, tapi karena saya fotonya dari dalam nggak kelihatan. Tapi ini lihat teman-teman, lihat. Nah kan anginnya itu udah kenceng banget, ini sampai tengah malam badainya. Nggak tahu besok apakah masih bisa beraktivitas atau sekolah tutup lagi, nggak tahu ya. Nanti saya liatin lagi besok paginya ya. Ini kondisi jalan pagi jam 6 lewat ya teman-teman. Tuh lihat dia punya salju, tapi badai kali ini wah lumayan tebal juga. Saya baru mau bilang nggak begitu tebal, ternyata tebal juga teman-teman. Tapi jalanan kayaknya jalanannya udah lumayan dibersihkan ya. Jalannya oke kok, cuma ini aja lihat. Jadi badai itu yang diperkirakan akan panjang seharian, ternyata nggak seharian teman-teman. Jadi ada sedikit perubahan cuaca. Kemarin sore dia turunnya sekitar jam 5 sampai tengah malam saja. Jadi lumayan ini ya, lumayan nggak begitu parah. Cuma ini mulai berangin. Memang cuaca hari ini sangat berangin. Oke. Ternyata kata Pak Su, jalanan itu tadi pagi udah ada mobil yang membersihkan teman-teman. Makanya saya heran kok udah rapi ya, ternyata udah dibersihkan. Nah ini sekarang giliran Pak Su yang harus membersihkan bagian depan. Karena daycare hari ini saya buka teman-teman ya, karena kondisinya tidak parah. Dan juga mobil-mobil bisa lalu lalang, jadi harusnya aman untuk orang tua nganterin anak-anak. Cuma ini kita mesti bersihkan bagian depan kita supaya anak-anak itu waktu masuk orang tua itu nggak, ya mudah-mudahan nggak jatuh, nggak terlalu licin buat mereka. Nih masih pagi, belum juga jam 6:30 nih Pak sudah udah ready semua. Ya begitu teman-teman ya, kalau misalnya tinggal di rumah yang langsung punya halaman itu capeknya kita bersih-bersih begini. Kalau di apartemen enak teman-teman. Kalau di apartemen itu ada orang yang ngebersihin. Jadi ini dia ke samping, dinginnya. Tuh, Pak Su, aduh. Ini di depan dinginnya itu minus berapa ya? Ini dia Pak Su udah ngerjain yang samping nih, sekarang bagian depan. Di depan itu minus 15 teman-teman. Feel-nya itu minus 15 ya, dinginnya itu terasa minus 15 karena ada angin.
Jadi ya seperti ini ya teman-teman. Kondisinya seperti ini, jalanan dia sudah menggunung snownya itu. Ini belum ada yang keluar ngebersihin karena masih pagi ya, belum juga jam 7, masih jam 6 lewat saja. Jadi, tapi karena kita punya jadwal anak masuk pagi hari ini, jadi terpaksa harus dikerjakan pagi-pagi juga. Itu deh teman-teman yang tinggal di Kanada, cuacanya itu gemesin teman-teman. Cuacanya sangat menggemaskan. Kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang dia enggak, kadang-kadang dia ngambek. Gemesin deh pokoknya.